Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan Bapak berdoa kalian tetap baik-baik saja dimanapun dan kapanpun ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu mengucapkan Alhamdulillah dimana kita bisa belajar dan membahas tentang materi TLJ atau teknologi layanan jaringan. Sebelum membahas materi, sebelumnya Bapak mohon maaf ya kepada kalian, khususnya di mata pelajaran Bapak TLJ, kita jarang membahas mata pelajaran ini di tatap muka karena Bapak BDR-kan atau PJJ belajar jarak jauh atau di rumah atau online. Karena untuk jadwalnya Bapak masih bentrok ya dengan kelas 3. Jadi mau gak mau Bapak BDR-kan khususnya mata TLJ ini mohon dimengerti, mohon dimaafkan juga atas kekurangan untuk pelajaran TLJ ini ya. Insya Allah untuk kedepannya kita mungkin akan tatap muka, Bapak akan schedulekan lagi untuk jadwalnya, apalagi kalian akan naik ke kelas 2. Tentunya di SMK ini kita banyakkan praktek ya, bukan teori. Untuk teori mungkin 40% dan prakteknya 60%, tapi mohon maaf kondisinya tidak sesuai dengan perkiraan, jadi mohon dimaklumi ya. Oke, sebelum membahas materi kalian tolong perhatikan absensinya dahulu ya. Jadi untuk absensi dan tugas silakan kerjakan dan perhatikan absensinya karena akan berpengaruh di nilai UAS nanti ya. Untuk sistem penilaiannya udah Bapak jelaskan berulang-ulang kali, jadi kalian tolong dipahami dan dimengerti. Kita bahas materi ya. Oke, untuk kemarin kita membahas materi sudah sampai ini ya. Nah, kita kemarin materi sampai nah ini ya, prosedur instalasi server SoftSuite berbasis SIP. Untuk materi yang sekarang ini akan dibahas. Yang kemarin kita sampai di materi nah ini ya. Untuk kemarin kita di minggu kemarin pertemuan kelima kita membahas tentang konfigurasi, ekstensi, dan dial plan pada server SoftSuite ya. Adapun untuk pengertiannya yaitu ekstensi dan dial plan pada server VoIP, dial plan pada server SoftSuite, dan konfigurasi pada dial plan pada server SoftSuite. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Sekarang kita bahas materi tentang prosedur instalasi server SoftSuite berbasis SIP. Adapun dalam poin-poinnya yaitu pengertian prosedur instalasi server SoftSuite berbasis SIP dan instalasi server SoftSuite berbasis SIP. Nah, pengertian prosedur instalasi server SoftSuite berbasis SIP yaitu SIP adalah singkatan dari Session Initiation Protocol, yaitu suatu signaling protokol pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, modifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Nah, adapun SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tapi menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna, misalnya dengan RTP. Nah, RTP itu singkatan dari Real Time Transport Protocol.
untuk transfer data secara real time ya dengan SDP. SDP itu yaitu Session Description Protocol untuk mendeskripsikan sesi multimedia dengan Megako. Nah, Megako ini yaitu Media Gateway Control Protocol untuk komunikasi dengan PSTN. Nah, PSTN yaitu Public Switch Telephone Network. Nah, adapun singkatannya yang tadi Bapak bacakan, RTP itu apa, SDP itu apa, Megako itu apa, PSTN itu apa. Tolong ditulis ya dan dicatat untuk poin-poinnya. Nah, adapun pembangunan suatu komunikasi multimedia dengan SIP dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu ada 6 ya, ada user location, ada user availability, ada user capability, ada session setup dan session management, satu lagi user capability. Ini untuk user capability ada 2 ya. Untuk ini sebenarnya bukan user capability ya, Bapak salah ngetik ya. Untuk satunya lagi itu user apa ya. Nah, jadi untuk pembangunan suatu komunikasi yaitu ada 6 poin ya, melalui tahapan-tahapannya ya, yaitu user location, availability, capability, setup, dan manajemen. Nah, ini adalah gambar server SoapSuite berbasis SIP ya. Nah, adapun di sini adalah topologi SoapSuite berbasis SIP, yaitu ada SDP dan RTP dan RTPC. Lalu ke bawahnya ada TCP dan UDP, lalu IP, link and physical layers ya. Nah, adapun tipe utama pesan permintaan terdiri dari 6, yaitu invite, ACK, option, buy, cancel, register. Nah, adapun untuk invite yaitu tipe ini untuk mengindikasikan apabila user atau layanan diundang untuk bergabung dengan sesi. ACK yaitu pada tipe ini untuk mengkonfirmasi apabila klien sudah menerima respon terakhir untuk permintaan invite atau diterima ya, dan hanya dapat digunakan permintaan request ya. Untuk optionnya, tipe ini digunakan untuk mempertanyakan pada server tentang kemampuannya. Untuk buy yaitu dikirim oleh klien user agen untuk mengidentifikasikan server apabila percakapan akan segera dimandikan, buy atau selamat tinggal ya. Untuk cancel yaitu untuk membatalkan permintaan pesan yang sedang menunggu keputusan. Register yaitu digunakan oleh klien untuk mendapatkan informasi kontak, respon pesan yang berisi kode status dan informasi tentang kondisi permintaan. Adapun kode ini dibagi menjadi 6 macam. 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, dan 6XX. Maksudnya 1XX itu 1 sampai berapa number ya. Untuk 2 juga sama ya. Untuk 1XX di sini penjelasannya yaitu proporsional. Kode ini berarti permintaan sudah diterima dan sedang diproses. Untuk 2XX yaitu sukses, kode ini berisi permintaan sudah diterima, dimengerti, dan disetujui. Untuk 3XX redirection butuh tindakan lebih lanjut untuk memproses suatu permintaan. Dan 4XX client error, permintaan salah sintak dan tidak bisa diidentifikasi sehingga server tidak bisa memprosesnya. Untuk 5XX yaitu server error. Nah, untuk 6XX yaitu global failure atau kode ini menunjukkan bahwa permintaan sama sekali tidak bisa diproses di server manapun. Nah, adapun fungsi dari 4 server tersebut yaitu ada proxy server, ada redirect server, ada register server, ada location server. Silakan kalian untuk pengertiannya baca sendiri ya. Nah, untuk fungsi dan cara kerjanya yaitu cara kerja SIP sebenarnya sama dengan cara kerja protokol HTTP, yaitu dengan metode client server atau request response. Nah, SIP ini bekerja berdasarkan pada request response yang dilakukan hampir mirip dengan alamat email yang terdiri atas nama, name host ditambah parameter nomor untuk memulai sebuah session WAX ya.
mengirimkan request invite yang dialamatkan ke user yang akan dipanggil call ya, atau call diidentifikasi dengan SIP address. Nah, berikut adalah prototipe untuk cara kerja SIP, yaitu ada pertama dari legacy PBX atau dari servernya, lalu masuk ke SIP gateway, lalu masuk ke SIP. Nah, di SIP ini ada SIP proxy and redirect server ya, lalu masuk ke SIP user atau client ya, networknya itu. Nah, ini adalah konfigurasi untuk Dialplan Subsuite berbasis VoIP. Ini adalah konfigurasi kode-kodenya. Jika kalian pada saat konfigurasi tinggal di copy paste aja ininya, copy paste semua file yang dibutuhkan tersebut ke folder user lokal src melalui perintah. Kita lewat saja ini. Nah, lanjut ke topik kedua karena kita tertinggal 2 materi, Bapak langsung bahas aja semuanya di sini, yaitu peta konsep tentang fungsi firewall pada jaringan VoIP. Nah, adapun untuk fungsi firewall pada jaringan VoIP yaitu poin-poinnya, yaitu firewall pada jaringan VoIP, konsep firewall pada jaringan VoIP, cara kerja firewall, honeypot, antivirus, dan IDS atau Intrusion Detection System. Nah, kita akan membahas semua materi tentang fungsi firewall pada jaringan VoIP dan poin-poinnya. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Yaitu pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP. Nah, menalar firewall pada jaringan VoIP. Nah, apa itu IP? Yaitu Internet Protocol. TCP, UDP, NAT, PSTN, IDS, NOC, VoIP, FTP, LAN, RIP. Nah, jadi tolong ini dihafalkan ya untuk singkatan-singkatan nama tersebut. Nah, adapun aplikasi yang berfungsi untuk melindungi komputer dari beberapa jenis serangan dari komputer luar, firewall merupakan suatu cara untuk memastikan bahwa data pada komputer atau server web yang terhubung tidak akan bisa diakses siapa saja di internet. Nah, pihak lain yang mengakses informasi pribadi atau mengubah situs web Anda akan diblokir oleh firewall. Nah, berikut adalah topologi gambarnya. Firewall jaringan VoIP, LAN, firewall, dan WAN ya. Untuk poin A-nya yaitu firewall pada jaringan VoIP. Nah, ini adalah ilustrasi penerapan firewallnya dari server ke firewall lalu ke klien untuk disaring agar si web server tersebut tidak bisa dijangkau atau tidak bisa diutak-atik oleh pihak yang tidak berkepentingan. Nah, FTP yaitu File Transfer Protocol merupakan sebuah protokol internet yang berjalan di dalam level aplikasi yang merupakan standar untuk proses transfer file antara mesin komputer dalam sebuah framework. Nah, fungsi utama FTP sebagai protokol yang melakukan transfer file dalam suatu network. Nah, jadi untuk fundamental ini adalah gambaran fundamental firewall. Gambarannya seperti LAN, yaitu jaringan lokal, lalu disaring oleh firewall, lalu jaringan publik di internet global disebarkan oleh setiap klien. Nah, ini adalah internet, firewall, dan home network atau setiap kliennya ya. Inilah gambar arsitektur firewall pada jaringan komputer. Nah, adapun gambar skema firewall dalam jaringan. Ini adalah skema firewall dalam jaringannya ya. Kalau ini arsitektur skema firewall pada jaringan komputer ya.
Nah, VoIP singkatan dari yaitu Voice over Internet Protocol. Nah, adapun VoIP itu dikenal juga dengan IP telepon. VoIP didefinisikan sebagai suatu sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan data paket suara dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan perantara protokol IP. Ya, keamanan pada jaringan didefinisikan pada 5 kategori berikut. 1. Confidentiality, lalu availability, authentication, lalu non-repudiation ya. Nah, untuk pengertiannya silakan dibaca saja ya. Nah, ini adalah diagram VoIP. Nah, 4 kategori utama dibentuk gangguannya seragam. Pada sistem pertama, interruption merupakan suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Kedua, interception yaitu merupakan pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Ketiganya itu modification, merupakan pihak yang tidak berwenang tapi dapat melakukan perubahan nilai pada file data. Dan keempatnya itu fabrication, merupakan pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Nah, adapun pada internet working dikenal pada beberapa istilah gangguan yaitu sebagai berikut: hacking, phishing, device carding ya. Nah, ini tolong dihafalin juga atau ditulis untuk poin-poinnya saja ya, karena penting sekali ya. Nah, paket filter gateway yaitu dapat diartikan sebagai firewall yang bertugas melakukan firewall terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan yang dilindunginya. Nah, misalnya paket tersebut bertujuan ke server kita yang menggunakan alamat IP 202.51.226.35 dengan port 80. Nah, oleh paket tersebut pada layer 3 yaitu layer lapisan network, contohnya perangkat hardware yang digunakan di layer ini adalah router di layer 3 yang diproses hanya IP address. Nah, jadi seperti itu ya untuk paket filtering gateway. Adapun untuk application layer gateway yaitu model firewall ini juga disebut proxy firewall ya. Nah, ini adalah gambaran proxy firewall dilihat pada mode TCP atau IP. Filter paket data dilakukan di layer application layer. Jadi pada layer 7, layer application berfungsi sebagai interface antara jaringan dan software aplikasi, contohnya VLAN, HTTP dan FTP, www dan browser SMTP gateway atau mail client. Ya. Terus ketiganya yaitu model firewall ini bekerja pada bagian lapisan transport model referensi TCP ya. Ini akan melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP yang biasa disebut TCP hacking, yaitu proses untuk menentukan apakah sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak. Nah, ini adalah gambar circuit level gateway dilihat pada TCP atau IP. Filter paket data difilter di layar transport layer. Nah, ini adalah gambaran port addressing ya, network New York City misalkan untuk IP-nya 10.0.2, gateway 10.0.1, dan Filipina 192.168.205 dan gateway-nya 192.168.200.197 ya. Nah, stateful multilayer infection firewall. Nah, yaitu jenis ini bekerja pada lapisan aplikasi transport dan internet dengan penggabungan ketiga model firewall yaitu packet filtering gateway, application layer gateway, dan circuit level gateway. Mungkin dapat dikatakan firewall jenis ini merupakan firewall yang memberikan fitur terbanyak dan memberikan tingkat keamanan yang paling tinggi. Nah, filter paket data difilter di layer ini yaitu ada application layer, application layer, dan internet layer. Nah, lalu B-nya konsep firewall pada jaringan VoIP.
Nah, jaringan VoIP yaitu jaringan yang menyediakan layanan multimedia internet aplikasi, memiliki struktur yang cukup rumit dibanding dengan jaringan komputer. Proses tersebut harus dirancang untuk menggabungkan kontrol yang dapat mengatasi hal-hal seperti berikut. 1. Mengidentifikasi ancaman yang berlaku. 2. Mengidentifikasi serangan dan meminimalkan peluang untuk serangan, meminimalkan dampak dari serangan, dan mengelola dan mengurangi serangan yang sukses secara cepat. Ya. Nah, adapun ditinjau dari arsitektur mencakup 1, yaitu network segmentation, ya, yaitu jaringan memberikan kemampuan untuk merampingkan dan mengontrol lalu lintas yang mengalir di antara VoIP. 2. Outbound network management. Nah, ini adalah gambaran manajemen jaringan VLAN, memiliki visibilitas untuk semua VLAN. Jaringan untuk memantau kesehatan semua komponen VoIP. Ribet juga ya, ini rumit ya. Ada CCTV, ada telepon, terus ya ini berbasis teknologi layanan jaringan ya, mencakup ke internet, ke telepon, ke CCTV, dan ke TV kabel juga ya. Dan ketiga yaitu private addressing. Nah, yaitu private addressing digunakan sebagai mekanisme lain untuk melindungi terhadap serangan eksternal. Maksudnya untuk private addressing itu takutnya ada orang yang ingin menjailing kita yang tidak dikenal, lalu dia masuk ke dalam sistem kita. Nah, private addressing itu fungsinya untuk melindungi suatu data dari pihak-pihak luar ya. Nah, berikut langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun sebuah firewall. Kalian silakan poin-poinnya dibaca saja dan ditulis ya. Mungkin untuk materi pertemuan 6 dan 7 Bapak sekaliguskan ini ya. Jadi tolong diperhatikan, disimak, dan poin-poinnya dicatat ya. Untuk materinya akan Bapak share di grup, dan jangan lupa diperhatikan absen dan tugasnya. Mungkin dari Bapak itu saja cukup. Jika ada kurang dari materi ini, mohon dimaklumi ya. Kita akan bahas lagi sebelum UAS, dan akan diadakan latihan ulangan kedua untuk melatih soal-soal UAS nanti yang keluar. Dari Bapak cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.